I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Syamria Mulyani dengan NIM 20376GSD0285, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Kampus Diki Pelita Nusantara Buton. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir dari Bapak Gusriandi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPS di kelas tinggi. Lebih jelasnya simak video di bawah ini. Globalisasi dan keragaman budaya globalisasi. Globalisasi inti katanya adalah global, yang artinya bumi atau dunia. Globalisasi artinya suatu keadaan atau kondisi di mana isu dan masalah-masalah yang ada menyangkut berbagai bangsa dan negara atau bahkan seluruh dunia. Pengertian lain berasal dari kata global yang bermakna keseluruhan. Contoh masalah-masalah dan isu-isu yang sifatnya global ada 5. Yang pertama, krisis energi. Yang kedua, populasi. Yang ketiga, jurang antara negara kaya dan miskin. Keempat, kepadatan penduduk. Yang kelima, perdagangan obat-obat terlarang. Yang dimaksud dengan krisis energi merujuk pada situasi di mana pasokan energi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau industri, atau ketika terjadi gangguan serius dalam pasokan energi. Krisis energi dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk kelangkaan sumber daya energi, kegagalan infrastruktur, konflik politik atau bencana alam. Yang kedua, populasi. Populasi yaitu mengacu pada jumlah total individu atau orang, hewan atau organisme tertentu yang ada dalam suatu wilayah atau lingkungan pada suatu waktu tertentu. Populasi dapat diukur untuk kelompok manusia dalam suatu negara, kota, atau bahkan di seluruh dunia. Pertumbuhan populasi dan distribusinya memainkan peran penting dalam pemahaman dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Faktor-faktor seperti laju kelahiran, tingkat kematian, migrasi, dan kebijakan. Populasi dapat mempengaruhi ukuran dan komposisi populasi suatu wilayah. Yang ketiga, jurang antar negara kaya dan miskin, merujuk pada ketidaksetaraan ekonomi antara negara-negara di dunia. Faktor-faktor yang menyebabkan jurang ini meliputi ketidaksetaraan distribusi kekayaan, perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta perbedaan dalam kebijakan ekonomi. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, atau perasaan antara individu atau kelompok. Ini melibatkan pengirim pesan, saluran komunikasi, penerima, dan umpan balik. Tujuannya adalah memahami dan dibaca dengan baik. Penerima komunikasi dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk lisan, tulisan, atau melalui medium elektronik. Yang kelima, kepadatan penduduk adalah rasio jumlah penduduk suatu wilayah terhadap luas wilayah tersebut, biasanya diukur per kilometer persegi. Perdagangan obat terlarang merujuk pada kegiatan ilegal yang melibatkan produksi, distribusi, dan penjualan obat-obatan yang dilarang oleh hukum. Ini termasuk narkotika dan obat terlarang lainnya yang sering digunakan untuk keperluan rekreasional atau penyalahgunaan. Perdagangan obat-obat terlarang merupakan kegiatan keragaman budaya. Keragaman budaya dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana suatu masyarakat memiliki lebih dari satu perangkat gagasan, tindakan, dan hasil karya. Faktor-faktor yang menghambat proses pembaruan. Yang pertama, kurangnya pengetahuan terhadap kebudayaan yang dihadapi. Yang kedua, sifat takut terhadap kekuatan dari kebudayaan lain atau inferioritas. Yang ketiga, memandang terlalu tinggi terhadap kebudayaan sendiri dan memandang rendah kebudayaan lain atau perasaan superioritas.
Globalisasi dan keberagaman budaya di Indonesia. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia merasakan gelombang globalisasi yang semakin lama semakin terasa menerpa segala segi kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Masalah-masalah lingkungan dan pendidikan lingkungan. Konsep lingkungan hidup ada 5. Yang pertama abiotik, yang kedua biotik, yang ketiga alam, yang keempat sosial, dan yang kelima budaya. Masalah-masalah hukum, keterlibatan dan kesadaran hukum ada 3. Yang pertama masalah-masalah hukum. Masalah-masalah adalah berbagai permasalahan yang muncul sebagai akibat dari interaksi atau pergaulan manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua ketertiban. Ketertiban ialah suatu keadaan yang menunjukkan adanya patokan, aturan, atau pedoman maupun petunjuk yang berlaku dan ditaati oleh setiap individu di dalam pergaulan antara pribadi atau golongan masyarakat. Yang ketiga, kesadaran hukum. Kesadaran hukum ialah suatu sikap individu untuk menerima dengan rela dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari peristiwa hukum yang terjadi. Masalah-masalah kesadaran hukum dan pendidikan kesadaran hukum warga negara ada 2. Yang pertama, masalah-masalah kesadaran hukum. Manusia merupakan makhluk sosial, artinya makhluk yang senantiasa berhubungan dengan makhluk lainnya. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia sejak dilahirkan memerlukan proses interaksi dengan manusia lain. Dalam melakukan interaksinya, manusia selalu menghadapi 2 lingkungan, yaitu lingkungan fisik atau alam dan lingkungan sosial atau masyarakat. Yang kedua, pendidikan kesadaran hukum warga negara. Yang dimaksud dengan pendidikan kesadaran hukum warga negara, manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat memperlihatkan sifat-sifat yang paradoks. Sifat-sifat tersebut misalnya di satu pihak lain ia juga menjadi produser masyarakat, di satu pihak ia menjadi pengendali masyarakat, sedangkan di pihak lain ia merupakan objek yang dikendalikan masyarakat. Demikianlah video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.